Baginda, ada surat untuk Baginda. Pangeran Surya yang merupakan putra mahkota dari Sultan Abdul Ma'ali mendapatkan sepucuk surat dari Khalifah Mekah yang berisikan gelar Sultan Abdul Fattah. Pada tahun 1651, Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional dikarenakan letaknya yang strategis dan berada di jalur sutra. Pada masa itu, transportasi air menjadi satu-satunya jalan yang dapat mempertemukan berbagai negara. Dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah yang kemudian diangkat menjadi Sultan Banten yang kelima, membuat dampak kemajuan yang pesat di bidang perdagangan, penyebaran agama Islam, hingga pembangunan sungai irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya dalam bidang tersebut, Sultan Abdul Fattah diberikan julukan sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Purbaya, mengapa engkau datang tergesa-gesa? Maaf Ayahanda, Kompeni Belanda berulah kembali. Mereka telah memblokade predator Banten sehingga para pedagang dari mancanegara kesulitan untuk masuk ke dalam pelabuhan. Apa sebenarnya motif dari Kompeni Belanda itu? Sehingga tak puas-puasnya membuat kegaduhan. Maaf Ayahanda, mungkin saja ini terjadi karena kita lebih memilih bekerja sama dengan orang-orang Eropa, sehingga Kompeni Belanda marah dan tidak terima dengan apa yang sudah terjadi. Itu semua kita lakukan karena Kompeni Belanda meminta kita untuk memonopoli perdagangan, dan itu berdampak tidak baik untuk perekonomian Banten karena mereka membeli hasil bumi kita dengan harga yang sangat rendah. Namun pedagang dari luar, mereka menjauhi Banten dikarenakan Kompeni Belanda. Dan kompeni bahwa sesungguhnya tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Kita harus berbuat sesuatu. Lawan mereka. Kalau perlu, bongkar semua kapal Kompeni Belanda yang menghalangi para pedagang. Sultan Tirtayasa menolak untuk memonopoli perdagangan dikarenakan ia ingin menjadikan Banten sebagai pelabuhan yang terbuka hingga pada akhirnya Belanda memblokade perairan Banten. Setelah perlawanan tersebut, Banten berhasil di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membongkar blokade yang dilakukan oleh kolonial. Putra mahkota dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji yang baru pulang dari Mekah melihat situasi dan kondisi Banten yang sudah banyak perubahan dan menduga adiknya yakni Pangeran Purbaya berpengaruh besar terhadap perubahan pemerintahan Banten yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya Sultan Haji. Berani-beraninya mereka mengirim seperti ini. Apa maksud dari semua ini? Siapa yang mengizinkan bangunan sekitar sini? Pangeran Purbaya, sudah lama kita tidak berjumpa. 2 tahun sudah, tidak ada kabar sedikit pun darimu. Banyak perubahan yang sudah engkau lakukan di tanah Banten. Ananda, apa maksudmu membuat kebijakan dengan Kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Aku berikatan dengan kompeni agar Banten bisa berdamai. Tidak ada perang, dan itu sudah menjadi hakku karena aku penerusmu, ayah. Pemikiran kamu itu salah, Ananda. Kompeni Belanda itu sangatlah licik. Mereka berbaik hati kalau ada maunya saja. Tembak!
Mereka bukan tandinganmu. Ayahanda, pasukan kita baiknya gugur. Sultan Haji bersama kompeni Belanda telah bekerja sama. Ya Sultan, sebaiknya kita semua harus keluar dari sini. Jangan sampai kita terangkap dan kita tidak bisa menyelamatkan rakyat Banten. Betul Syekh Yusuf. Kekuatan senjata kita kalah dengan mereka. Bagaimana dengan nasib keraton ini, Ayah? Apakah kita menyerah begitu saja? Bakar! Betapa tidak sudinya keraton Tirtayasa ini diambil oleh kompeni Belanda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walau keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghentikan perlawanannya sama sekali. Sedangkan Sultan Haji tentu sangat rindu terhadap ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surosowan, namun disinilah kompeni memanfaatkan situasi dari puncak dari politik adu domba. Ayahanda, bagaimana kabar Ayahanda? Ananda memohon maaf atas segala hal yang telah Ananda lakukan. Kembalilah ke keraton. Pertanda, anakmu. Apakah benar isi surat yang kau berikan kepada ayahanda itu? Ayahanda beserta semua rakyat Banten ingin hidup damai kembali. Biarkan rakyat Banten hidup sejahtera. Karena itulah ayahanda datang kemari. Nei, itu tidak benar Sultan. Karena Suara Ageng Company tidak bisa memonopoli. Karena Suara Ageng Company hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Company rugi dan ayah benci itu. Ayah harus hukum Sultan. Abbas, tangkap Sultan. Baginda, aku yakin Sultan Haji tidak berbuat sama sekali seperti ini. Bicaralah Sultan, bicaralah pada ayahmu. Sultan, kenapa jadi seperti ini jadinya? Sudah, lagi lama. Suara Ageng akan ayah kirim ke Batavia. Hahaha. Abbas, Sultan, bawa, cepat. Apakah kau yang melakukan ini semua? Apa karena kekuasaan, hati dan pikiranmu itu hilang? Sadarlah nak, di mana hati nuranimu? Batavia 1683. Akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh putranya, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke penjara Batavia. Pangeran Purbaya, Syekh Yusuf dan pengikut-pengikut ke Ageng kami sudah tangkap. Bukankah itu yang kamu Sultan Haji? Mengapa engkau selalu menekan saya? Dan engkau tidak pernah memberikan kebebasan kepada saya. Padahal saya adalah raja di sini. Saya tidak sebodoh itu Kapten Haji. Pengkhianat! Kau yang pengkhianat. Sultan,
Sultan! Betapa hatiku takkan bisa